Ada pasien apa, jangan khawatir, pede aja lakukan karena kita adalah penyalur energi. Seperti itu. Mungkin saya cukupkan sampai di sini ya. Kalau ingkar diri itu boleh kontak Wisnu Pacam. Kalau ingkar diri boleh pakai Wisnu Pacam setelah Prabu ucapkan mantra, apalagi kalau Prabu sudah ahli mengucapkan mantra sambil membayangkan. Jadi kata-kata mantra tidak akan punya kekuatan bila tidak disertai dengan visualisasi pikiran. Makanya ada orang mengatakan Tuhan tidak melihat apa yang di tangan, apa yang kau ucapkan, tapi apa yang bergetar di hati. Itu artinya visualisasinya ini yang paling penting. Mantra adalah sarana. Jadi kalau Prabu, kita punya banyak mantra, tapi konsentrasinya kemana? Kalau Prabu nanti kirtan dengan meditasi ini, Prabu kirtan rasakan paham mantra itu, Prabu agak rasakan sini. Kalau kita kan kadang-kadang malu, nanya siapa apa. Lalu kan lebih dekat dengan lagu, lebih dekat dengan maha mantra, lebih dekat dengan kirtan dan terasa beda. Kalau kita sering meditasi, kita bisa menghargai maha mantranya luar biasa, kirtannya luar biasa. Kadang-kadang kita kan jangan pikiran gitu. Jadi dengan meditasi ini kita dibantu untuk lebih visualisasi. Ya dalam Prabu ngopring, saya pakai ini. Kalau pikiran Prabu kacau, di luar kan lagi Gayatri itu, coba aja pakai meditasi. Kayak nafas tadi asalnya mantra di tengah sedekat si Krishna opening nanti mirip tuh. Karena pikiran kita nggak di sana. Krishna tidak akan menerima makan kalau pikiran kita nggak di sana gitu. Menaruh aja begitu. Seperti robot gitu. Nah begitu Prabu rasanya nggak pas mantranya di dalam, di luar Prabu meditasi aja kan ada Gayatri tuh. Tarik nafas. Nah Prabu bisa langsung lah Prabu sudah bercahaya, kemudian Prabu langsung ke Goloka persembahkan makanan itu kepada Sri Krishna atau lewat guru Prabu menyaksikan guru menerima, guru memberikan pada Krishna. Prabu bayangkan Krishna makan apa yang Prabu masak tadi diingat, tapi kadang-kadang suaminya naruh aja tak ingat apa yang dimasak istrinya. Yang kanan ngopring nasi sayur apa itu yang dibayangkan yang dimakan sama Krishna. Nah kalau ada rasanya biu rasanya mentah, Krishna itu makan itu nah bojoknya bang. Bojoknya Krishna bang. Kadang-kadang saya masakannya masih kurang bagus ke Krishna, bang bojoknya Krishna. Krishna kan punya banyak teman-temannya itu. Jadi itu ilmu meditasi ini bisa Prabu gunakan untuk sehari-hari, ngopring lebih intens, arati Prabu lebih intens seperti itu. Jadi opringan Prabu nanti masakannya lebih diterima sama Krishna. Ingat kalau Krishna tidak lapar, Prabu naruh apa aja kalau tidak ada konsentrasi itu ya sekedar taruh aja. Makanya persatu ada kualitasnya, tergantung yang masak, tergantung yang ngopring. Guru yang ngopring dengan guru yang masak beda dengan kita. Pernah guru Maharad Partasarati masak di Bogor tuh, dia hanya masak gini aja, apa namanya itu, ubi dipanggang gitu. Tapi karena Maharad masak, saya persatu bisa 1 minggu terasa rohaninya gitu. Beda. Tapi kalau pernah itu pendaji masak sambil bertengkar, kemudian yang persat juga bertengkar. Terjadilah perang paregrek di asrama. Ya begitu karena kurang konsentrasi, itu masakannya itu berpengaruh loh. Ya, baru aja persat rohani belum tentu, rohani tapi kan kualitasnya ada tingkatannya, penyembah pun ada tingkatannya. Nah dengan meditasi ini mudah-mudahan kita bisa lebih konsen seperti itu. Ini ada gimana Prabu? Ada sedikit usul Prabu sebelum ditutup. Bagaimana misalnya kalau kita 4 atau 5 bulan sekali bertemu seperti ini untuk menguji kelatihan kita sehari benar apa enggak? Ya bosnya mungkin ada yang usul sebulan 2 bulan sekali. Ya artinya intinya Prabu ingin agar pertemuan ini terjadi lagi. Ya nostalgia. Ya boleh nanti kita bicarakan di grup ya. Nanti kalau memang diinginkan lagi bertemu kita bisa bertemu lagi ya. Yang penting Prabu sendiri nggak bosan-bosan bersihin. Ya nanti kita pertemuan lagi Prabu untuk refreshing lagi kita setelah latihan 1 bulan. Kemudian gimana perasaan mungkin berbagi untuk memotivasi seperti itu, memberikan semangat yang lain. Oke ada lagi pertanyaan Prabu Nande? Terima kasih Prabu. Apa yang mau saya sampaikan tadi sudah disampaikan oleh Prabu Widura. Nah, kemudian saya merasakan materi yang Prabu sampaikan ini luar biasa sekali dan semua kita mestinya tahu pengetahuan ini. Maka dari itu saya menambahkan lagi apa yang disampaikan oleh Prabu Widura lagi.
Prabu mendapatkan karunia melakukan pelayanan di topik seperti ini, dan dimohon bermurah hatilah pada kami, pada kita semua yang ada di sini. Nah gitu. Nah, mungkin nanti di sini juga ada Prabu Prataparudra yang telah melakukan pelayanan. Saya kepingin sekali hadir sekali dalam pelayanan beliau itu, ingin mendengarkan, tapi sampai saat ini belum kesampaian keinginan saya. Bagaimana nanti Prabu Prataparudra juga menyampaikan hal-hal yang amat sangat bermanfaat, bagaimana kita melakukan pelayanan yang benar, karena tadi Prabu Sukadewa telah menyampaikan persal itu macam-macam, tingkatannya tergantung dari gimana kesadaran penyembah ketika melakukan masak. Itu hal yang amat sangat penting, dan di antara kita mungkin masih banyak sering ada berbeda pendapat satu sama lain di rumah ini, bukan antara di rumah aja masih sering ada perbedaan pendapat. Untuk meminimalkan hal itu, materi seperti ini supaya lebih banyak lagi disampaikan sekali waktu, mungkin lewat Zoom sekali gitu. Itu aja dulu Prabu lagi, mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol secara pribadi lagi. Nih, Hari Krisna. Prabu Hadi Pusa ada yang sampaikan? Terima kasih. Jadi Ntar bro, ada Mataji yang menyampaikan. untuk berbagi Ada Mataji yang sampaikan. Oke, Hari Krishna Prabhuji. Terima kasih kesempatan dan pengajarannya sangat berguna sekali. Sebenarnya saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama tadi kan waktu kita narik nahan napas itu dalam keadaan hening yang yam om yang gitu. Terus yang kedua itu kan ada nyanyian Krishna. Saat kita narik nafas yang naruh dada itu bagaimana caranya kita menghidupkan musik gitu. Jadi kan harus lepas lagi dia baru kita hidupin musik. Nah yang kedua, Miki kan untuk membersihkan energi ya dan membuka cakra. Apa perbedaan Miki dengan membangkitkan kundalini, api kundalini yang bisa orang itu langsung lenyap gitu. Makasih. Maaf. Yang pertama, kalau kita di rumah meditasi sendiri, gimana kita ngidupin musik gitu. Pendaji harus punya lengan banyak. Memang di rumah itu kita tidak bisa musik kan begitu. Kalaupun kita pakai musik, kita tidak juga terlalu saklek ataupun taat sekali dengan kalau ada orang bantu ngidupin masih mending kan. Kalau kita tahan napas lalu kita mau meditasi cakra dengan musik, ya buka aja matanya hidupin dulu gitu. Ya gimana lagi kan, pakai HP biasanya kan di sini kan ada lagunya biar nggak ngidupin aja macam-macam. Biasanya kan sudah saya kirim di grup, tips simple, tinggal mencet aja. Nah, lalu ulang lagi meditasinya. Biarkan musiknya berjalan, kita tarik nafas lagi ulang. Nah, walaupun yang lainnya sudah lewat 1 mantra, 2 mantra nggak apa-apa. Misalnya ya, mantra pertama lam, tiba-tiba kita baru persiapan lagi ulang kan. Nah mungkin sekali aja dapat yang gitu, yang lainnya nggak apa. Jadi seperti itu. Jadi pada waktu kita buka mata kan kita belum lagi kan gitu. Nah tapi tetap aja hidupin musiknya, ulangi lagi tarik nafas, tahan nafas dan lanjutkan mantranya, lanjutkan sebisanya seperti itu. Begitu juga dengan meditasi Krishna, begitu kita mau meditasi semuanya sudah hidup lalu kita ingin ada Krishna di hati kita, lalu kita ingin meditasi Goloka, mau meditasi Goloka kan pakai musik Mahamantra tuh, ya buka mata hidupin lagi. Tarik nafas tahan lagi, lalu meditasi Krishna lanjutin. Apalagi Mahamantra kan panjang, semaksimal mungkin. Kalau udah kesemutan, surga benah. Tinggal apa yang ingin Mataji bisa Mataji sebagai saksi melihat lila Krishna, bisa juga mungkin persembahkan bunga, atau kalau manasa sewa nanti lain lagi itu. Bisa bikin garland sambil meditasi, lihat dunia rohani. Nah itu meditasi puncak itu. Kita mau kembali pada Krishna. Seperti itu, biar ingat Krishna terus. Nah demikian Mataji buka mata hidupin aja begitu. Yang kedua masalah kundalini ya. Saya tidak banyak membahas kundalini. Sudah kemarin saya katakan bahwa kundalini itu akan aktif secara benar bila tubuh kita sudah siap. Tubuh kita siap artinya kita punya karakter yang penuh kasih sayang, cinta kasih. Kalau itu kalau kita bangkitkan secara paksa, banyak orang mengatakan semua orang bisa membayangkan, tapi bangkit nggak bangkit kan tidak tahu. Karena karakter kundalini itu adalah energi kesadaran. Dia berada di bawah tulang ekor, kemudian dia seperti ular, bukan ular ya. Orang mengatakan menggambarkannya dengan ular. Karena dia clear seperti ular, tapi dia gambarkan dengan ular. Sebenarnya bukan ular, dia cuma cahaya aja yang begitu.
Nah, Kundalini ini bangkit bila kita mempunyai kasih sayang kepada Krishna, kepada semua hidup, otomatis. Dan itu kita tidak perlu membangkitkan itu secara sendirinya. Bila Mataji merasa kesyang-kesyang atau menangis kebahagiaan rohani, itu ciri-ciri Kundalini sudah bangkit. Gitu. Jadi tidak perlu memfokuskan itu. Karena kalau salah memfokuskan, kenapa orang mengatakan melacak kebatinan bisa bodoh? Itu penyebabnya Kundalini yang dibangkitkan secara paksa. Orangnya masih makan daging, orangnya masih mabuk, masih minum, masih gini, tiba-tiba dicun pakai Kundalini seperti itu. Jadi tersumbat banyak sehingga dia badannya nggak kuat menerima. Karena itu aliran kasih sayang, aliran. Kalau Prabu Damodar meditasi angka mengatakan ciri-ciri Kundalini bangkit adalah prema. Anda mencintai Krishna, Kundalini bangkit. Anda kebahagiaan rohani, Kundalini bangkit. Seperti itu. Jadi biar tak banyak fokus. Ya, kalau Kundalini lagi Mataji berpikir tentang ada namanya Ida, Pinggala, kemudian Sumsumna, segala macam begitu. Jadi tidak perlu ribet itu, lebih banyak kita ke mikir Krishna. Boleh tahu itu secara filosofi, tapi kita tidak perlu fokus membangkitkan itu. Cakra itu penting karena jalur. Terus penting ada Sumsumna di sini. Nah, cukup kita bayangkan tubuh kita bercahaya dari Krishna aja. Tapi kalau ingin mendalami silakan, di medsos banyak itu. Saya tidak membuat penyembah itu terlalu rumit gitu ya. Yang penting fokusnya ke Krishna. Ya, meditasi Krishna dan energi Krishna itu aja. Ya, maksudnya saya tidak mengatakan Kundalini itu nggak ada memang di Weda seperti itu. Tapi pelajaran itu mungkin tidak detail di sini. Ya. Itu otomatis dalam dalam kayak 5 menit ya. Air mata sendiri padahal saya nggak gini, air mata terus deras ngalir dan saya nggak bisa stop. Apa itu termasuk Kundalini bangkit? Itu termasuk Kundalini bangkit. Itu namanya gejala-gejala kebahagiaan rohani. Itu kalau Mataji baca di Laudan Namanya Rasa Bakti kan ada kebahagiaan rohani itu air mata mengalir, kemudian bulu kolong merinding, kemudian kalau air matanya dingin kebahagiaan rohani, kalau air matanya panas itu karena belum bayar utang mungkin ya. Itu kebahagiaan rohani tadi. Kalau mikir Krishna, merinding, kemudian gesyang-gesyang, damai, tenang, menangis gitu, ngalir aja, menangis aja, keluarkan air mata. Justru kalau Marat Gorwinda mengatakan menangislah untuk Krishna, menangislah untuk Krishna. Itulah yang paling menyucikan. Dosa apapun juga kalau Mataji bisa nangis untuk Krishna, jangan dipaksa-paksa ya. Kalau nangis, tapi dia mengalir begitu saja, itu terjadi kebahagiaan rohani, terjadi juga peleburan dosa banyak. Menangis kebahagiaan rohani itu peleburan dosanya total tuh, 1 gudang bisa. Ya kan, banyak cepat prosesnya. Karena merindukan Krishna. Nah itu nangis kebahagiaan rohani tadi. Itu kadang-kadang kita memang di depan umum malu, itu kadang-kadang kita meditasi di dalam sendiri nangis. Jadi nangis itu bukan kelemahan, tapi memang itu adalah bagian daripada gejala kebahagiaan rohani. Itu tadi kan. Terakhir mungkin semua. Nah, untuk kita bisa komunikasi, dan sudah semua dari grup Niki. Silakan yang punya pengalaman apa dalam latihan seminggu ini bisa di-share. Oh, saya punya pengalaman ini. Nah, sehingga kita bisa berbagi. Termasuk nanti Prabu bisa menuntun kami di grup kalau ada ini pertanyaan dan lain sebagainya. Itu usulnya, Prabu. Makasih. Ya, siap. Jadi beberapa penyembah yang punya pengalaman silakan dibagikan. Beberapa penyembah yang coba terapi, yang mungkin ada sensasi-sensasi di video, ada yang pas ada videonya bisa dibagikan. Tujuannya bukan pamer tapi memotivasi yang lain. Oh, energi ini benar bekerja. Oh, ada yang merasakan begini, saya belum, mungkin perlu latihan lagi gitu. Ya, tapi saling motivasi. Di grup-grup perguruan lain juga begitu, dia punya grup murid-muridnya semua. Di sana dia saling menyemangatkan. Ada Bapak Haji yang mau bertanya? Masih belum lapar? Hare Krishna Prabu. Menurut pengalaman saya, yang dulu pernah ikut meditasi Narayana sebelum di Hare Krishna. Di sana itu kalau menurut ini pengalaman tiang, seminggu 2 kali harus ngecas. Terus itu di rumah itu nggak boleh bolong sama sekali. Itu rasanya emang benar-benar rasa itu, nyambungnya kita kepada Tuhan itu benar-benar terasa.
Nah, bagaimana solusi kita sekarang biar kita itu selalu dalam tahapan berkoneksi sama beliau? Ya, itulah kenapa kita menjadikan meditasi ini, meditasi Krishna sebagai pola hidup. Jadi Mataji latihannya di rumah bisa sehari 2 kali, bisa paling tidak sehari sekali. Itu diluangkan waktunya 10 menit, 15 menit. Jadi kalau sudah latihan tiap hari, Mataji sudah terkoneksi sama Krishna terus. Ya, jadi memang semakin sering kita latihan semakin bagus. Tapi kalau dicun pagi, siang, sore pingsan lah nanti kita. Jadi jangan terlalu dipaksa gitu. Ketika kita banyak ada kesibukan, ada pelayanan lain juga, jangan sampai gara-gara meditasi nasi sing lebang gitu. Galak berenang gitu. Selesaikanlah tugas kewajiban sebagai ibu rumah tangga supaya apa juga, jangan sampai terbengkelai kan gitu. Meditasi ini bukan suatu keharusan dalam kesadaran Krishna, tetapi alat dukung, alat bantu untuk pelayanan. Kalau ada pelayanan lain yang lebih mendesak, masa misalnya ada perayaan, mungkin bisa bolong juga meditasi di perayaan, karena basang seduk puasa kan kok hati meditasi. Jadi meditasi aku minum gitu. Bisa, jadi tidak sesaklek disiplin tentara enggak. Yang tadi tapi kalau kita ingin merasakan lebih dekat dengan Krishna, lakukan berkali-kali. Kalau mau meditasi ranah prema lebih dalam lagi, jam 11 malam, jam setengah 12, jam 12 malam, itu masuk ke ranah yang lebih sunyi, bening, seperti itu, sening. Nah, seperti itu. Kalau banyak gangguan, kadang-kadang terganggu pikiran dulu, seperti itu. Jadi kalau nggak bisa tidur malamnya, sudah sorenya meditasi, malamnya nggak bisa tidur, ya daripada main TikTok terus meditasi. Ya kan? Mungkin musiknya itu akan lebih terasa tengah malam, akan lebih terasa, seperti itu. Jadi semua itu tergantung pada kita, karena Krishna mengatakan, Ye yatama prapadante, sejauh mana kau menyerahkan diri padaku, aku datang sesuai penyerahan dirimu. Seperti itu. Makanya Prabhupada akhirnya mengatakan meditasilah 24 jam pada Krishna. Itu anjuran setelah Prabhupada, karena ingat Krishna 24 jam adalah meditasi juga. Kalau bisa begitu, Mataji siap-siaplah jadi guru Daksinani. Kan di hari Krishna itu ada guru Diksa, guru Diksa Vaisnavi. Jadi guru Maya. Nah, seperti jadi itu tergantung ke kita. Yang saya sendiri tidak mempatok Prabu dan Mataji harus begini, harus ikuti saya begini, enggak. Saya cuma menyampaikan pengetahuannya. Prabu dan Mataji sudah cerdas, sudah tahu bahwa semakin kita tekun berbakti pada Krishna, karunia semakin banyak. Kan begitu. Semua kembali ke kita. Jadi ingat ya, ada konsumsi baterai. Karena ini semuanya dia yang bayar. Oke, ada lagi? Mataji ada yang ingin tanya? Cukup jam 2. Jam 2. Dua orang yang berbeda. Kalau Mataji Lalita, keringat saya banyak keluar kayak mandi, rasanya badan itu, dan selalu menguap, nggak bisa tahan, terus menguap aja gitu sampai selesai. Kalau Mataji Radanya nguapnya sekali aja, tapi badan saya nggak keluar keringat. Nah, apa penjelasannya? Kalau itu majalah, itu namanya ekspresi energi, itu nggak bisa selalu dijelaskan secara detail Mataji ya. Karena gejala-gejala orang berbeda-beda. Guru-guru juga bilang begitu, berbeda. Yang jelas intinya adalah itu pengeluaran energi buruk negatif dalam diri, atau istilahnya pembersihan dengan berbagai ekspresi. Ada yang keluar keringat, ada yang menari, kadang ada yang getar, ada yang bergoyang. Nah, itu sebenarnya kategori ekspresi energi untuk membersihkan dirinya, seperti itu. Jadi itu aja, oke? Hare Krishna Prabhu. Saya mau tanya ini, kalau kita menyerap energi dari alam semesta ini, semestinya kan setelah masuk energi itu, di mana kita simpan energi itu, di prana di mana, kemudian biar energi itu tidak keluar gitu, bagaimana cara untuk menyimpannya itu, Bro? Kita kan menyerap energi matahari, energi samudra, berbagai energi alam semesta ini, kemudian di dalam tubuh kita, bagaimana menyimpannya itu dan bagaimana memanfaatkan itu nanti kalau ada emergensi atau apa dalam
dalam kehidupan kita ini, Bro. Hari Krishna. Tadi sudah dijelaskan, kita nyerap energi, lalu kita membayangkan semuanya energinya tersimpan di perut awalnya kan itu tarik nafas, tahan nafasnya, lalu kita bayangkan energi alam semesta itu menyebar ke seluruh badan, kan begitu. Bagi apa? Nah itu yang kita manfaatkan tadi dengan tangan itu. Nah, jadi kita bikin lubang di tangan untuk yang keluar gitu. Nah setelah selesai sesinya itu, kita tadi ada namanya energi saya stabil, saya kan bilang gitu tadi. Stabil itu artinya energi tersimpan, gitu. Makanya setelah meditasi saya bilang tarik nafas, visualisasi, energi saya stabil. Itu artinya tersimpan. Stabil itu artinya dia tidak bocor, tetap dia di situ. Jadi apalagi kalau Prabu bayangkan energi saya stabil dan Prabu bayangkan lingkaran energi tubuh Prabu itu tetap. Atau Prabu ingin konfirmasi lebih dekat, energi saya stabil selamanya, gitu. Bayangkan, jadi dia akan tersimpan otomatis. Kata stabil itu beliau tersimpan otomatis. Ada kata energi saya selaras dengan Krishna. Artinya Prabu energinya sama dengan Krishna. Krishna itu baik, Krishna itu kuat, Krishna itu sakti, Krishna itu bisa menyembuhkan. Semua energi Krishna yang rohani itu sama dengan kita, itu jadinya. Krishna itu selaras, artinya dia Krishna sejahtera hidupnya, kita juga sejahtera hidupnya gitu. Ada orang mengatakan energi saya selaras dengan alam semesta. Kalau orang lain kan begitu, karena dianggap Tuhan itu alam semesta kan. Itu artinya bahwa dia selaras dengan hukum alam semesta. Kalau dalam Weda itu disebut dengan reta. Reta itu hukum alam semesta. Air mengalir dari atas ke bawah, itu dharma tidak menentang. Jadi dia mengalir dengan dharma, itu artinya. Energi saya selaras dengan alam semesta, saya menjadi orang baik, saya menjadi orang penuh kasih, energi dia jadi baik, tidak bertentangan dengan dharma. Kalau saya katakan tadi, energi saya selaras dengan Krishna, kita sebaik Krishna, kita serohani Krishna, kita sekuat Krishna, itu artinya. Dengan satu kata itu kita menjadi mempunyai kekuatan seperti Krishna. Kita tidak jadi Krishna tapi seperti Krishna. Jadi selaras, jadi kita juga punya kasih sayang seperti Krishna, cinta seperti Krishna gitu. Itu namanya selaras. Dengan satu kata, kalau terlalu banyak visualisasi mungkin kita susah ngapalnya. Energi saya selaras dengan Krishna udah bagus. Prabu sana sudah ada perlindungan, kerejekian, semua sudah ada di situ. Kalau untuk nyimpan, energi saya stabil, gitu aja. Ya begini, Hare Krishna. Prabu, izin bertanya, Prabu. Tadi saat latihan tangan, kita kan memvisualisasikan energi seperti bola, Prabu. Nah, untuk menyimpan itu, energinya itu kita visualisasikan seperti apa, Prabu? Kita simpan masuk lagi ke dalam telapak tangan atau ke dalam cakra tertentu di tubuh kita? Di akhir meditasi kalau kita sudah bilang stabil, dia otomatis dia terpancar keluar, dia juga tersimpan. Tidak hanya menyimpan, dia juga perlu kita punya aura juga dalam jarak sekian, biarlah dia gede gitu. Siapa tahu tadi dia ada gede. Ya, biarkan dia menyebar kemana-mana, jangan ditarik ke dalam semua, karena kita biar orang lain merasakan aura kita jarak berapa meter, seperti itu. Jadi setelah kita latihan selesai begini itu nggak perlu disimpan, kita cukup bilang stabil. Jadi dia sudah tubuh kita, saya katakan tadi, bayangkan kita diselimuti energi alam semesta. Jadi di luar juga ada. Biarkan dia memancar keluar, nggak apa-apa. Justru kalau ada dimakan, saya bilang perbesar. Kalau kita begitu, bayangkan ini cakra mahkota kita membesar. Makin besar, makin bagus. Dilebarkan cakranya. Biarkan dilebarkan cakra di bulu, sini semakin besar. Makanya begini kan, dia tadi menyembuhkan jarak jauh itu bisa. Pakai, tadi kan pernah saya pakai HP. Yang gitu kan. Nah, bisa karena energi tidak dibatasi waktu. Kalau Prabu bisa memperbesar. Kan saya bilang gini kan, kalau orang pertama dekat-dekat dia merasakan. Rasa nggak dekat ini, sampai begini orang. Begitu juga kalau membersihkan cakra, kau bayangkan gitu luas gitu, tangan kamu besar. Nah itu biarkan aja besar. Itu namanya vibrasi. Semakin besar vibrasi Prabu tadi jarak apalagi orang jarak sekian aja terasa, apalagi jarak dekat orang. Itulah fungsinya latihan, kita memperbesar energi. Biarkan ya. Yang penting kita udah bilang sebesar apapun energi itu nggak akan bocor kalau kita bilang stabil. Ini besar. Justru pada waktu meditasi berarti harus selesainya diam sebentar, bayangkan tadi itu besar jarak sekian meter, punya aura energi yang aktif karena kita itu namanya vibrasi kita. Ya jangan dibatasi, tarik ke dalam lalu mati luarnya gitu. Ya seperti itu.
Ya, tidak menikah. penyembuhan diri seperti tadi begitu. Ini juga yang kebahagiaannya hidup besar. Nah, itu menjadi mengisi, termasuk mengisi diri dengan berbagai macam energi agar justru semakin besar semakin bagus. Oke, ada lagi? Boleh duduk bebas. Ya, saya kan pernah meditasi, pernah merasakan gini Prabu, itu badannya itu kayak tinggi, terus tuh besar, itu gimana ya? Itu cuma sensasi atau apa? Ya, itu berbagai macam gejala-gejala meditasi, pengalaman orang beda-beda Mataji ya. Itu membuktikan energi badan astral itu ada, bahwa pikiran itu hebat, energi tubuh kita itu hebat, dia bisa mengembang, bisa mengempis. Dulu ada yogi itu penyembah juga, sebelum dia menikah dia seorang yogi. Dia kalau meditasi jam 4 pagi, saking rajinnya meditasi sampai 10 Brahmacari dia tidak menikah, saking setianya kepada ajaran yoga. Kalau dia meditasi, dia bisa terangkat sesaat, tapi seumur hidup cuma sekali aja terangkat. Ada yang meditasi, rohnya bisa merasa dia ada kembaran dirinya keluar. Itu berbagai macam sensasi atau gejala-gejala dalam konsentrasi atau meditasi. Itu tidak perlu takut, biasa aja itu gejala-gejalanya. Ya betul aja. Kalau ada orang yang merasakan tubuhnya keluar atau rohnya keluar itu. Nah, kalau ada meditasi yang mengeluarkan roh itu jangan lakukan itu dulu karena takutnya nggak bisa kembali di sini. Ya, jangan mencoba karena pikiran, saya energi mengikuti pikiran. Saya coba keluarkan roh saya. Wah, tiba-tiba nggak bisa masuk, takutnya gitu. Ya kan, itu ilmu-ilmu kebatinan yang lebih berbahaya. Kenapa bilang? Karena kalau ya seperti itulah, kita biasa-biasa aja gitu. Siapa tahu ada yang mutus nanti antara roh dan badan kita, matilah kita. Ya Mataji, meditasi Krishna. Kalau Mataji nanti meditasi Krishna, ingat Krishna Goloka, tiba-tiba belum itu meninggal, syukurlah. Dan dunia rohani sudah itu. Jadi itu yang kita inginkan kan begitu. Oke, cukup dulu. Ada sedikit nih. Oke, karena mungkin lagi sekali satu lagi. Kebahagiaan rohani mungkin maaf Prabu, lagi sedikit aja. Apakah ini termasuk cakra kita sudah terbuka atau aktivasi cakra? Terus yang kedua, kan kita sudah penyembah semua, anggaplah penyembah di sini membaca Hare Krishna. Ciri-ciri cakra terbuka itu kan biasanya orang kehidupannya stabil, rezeki lancar. Kenapa kita berjapa banyak-banyak, kenapa cakra masih tertutup, terus masih banyak masalah, rezeki seret, macam-macam, DLL sakit, macam, maaf pertanyaannya agak sedikit. Ya Mataji, kalau di Hare Krishna mantra kita tidak begitu fokus ke cakra. Yang tadi itu sudah termasuk aktivasi cakra. Sebenarnya cakra itu tidak pernah tertutup. Dia pasti terbuka karena dia saluran energi. Ya, kalau kita hidup tidak ada saluran energi, kita tak bisa hidup kan gitu. Tetapi di sini artinya aktivasi, orang sering menyebutnya aktivasi, artinya mengaktifkan lebih besar. Mengaktifkan biasanya auranya segini, kalau di meditasi tadi lebih mengembang ya seperti itu, lebih aktif. Itu disebut aktivasi. Sebenarnya cakra itu selalu aktif gitu. Nah cuma, sekarang ini kita kan sekarang ini hidup ini kan Mataji sudah tahu bahwa kita tuh punya banyak masalah di dunia ini. Nah salah satu meditasi itu adalah untuk bisa kita tabah menghadapi hidup. Karena karma itu bukan hanya satu Mataji. Walaupun diselaraskan segala macam, karma meditasi kita pada Krishna bisa melebur, tapi dosa itu kan terlalu banyak, kelahiran demi kelahiran seperti itu. Jadi meditasi karena sampai itu dunia materialnya diprogram untuk selalu ada masalah. Kan begitu, duka lah ya masa swastam, dunia selalu penuh dengan duka, masalah. Supaya katakan DJ ahli langit entep, sehingga langit entep punya tegah. Ya kan artinya dunia ini selalu ada masalah, bahkan Awatara pun datang ke sini pun ada masalah. Sri Rama banyak masalahnya, Krishna banyak masalahnya.
karena banyak masalahnya. Sakuni lebih banyak lagi. Intinya adalah dengan meditasi kita tidak bisa menghilangkan semua masalah. Bahkan Krishna pun turun ke dunia, dia tidak menghilangkan semua masalah. Intinya kita meditasi adalah bagaimana kita menghadapi masalah. Seperti itu. Nah, jadi intinya adalah bahwa dengan meditasi kita bisa menghadapi masalah berbeda dari orang yang tidak meditasi. Kalau dengan meditasi ada masalah, kita tidak bunuh diri. Kalau orang punya masalah banyak, kadang-kadang dia bunuh diri, lemah di pikiran. Walaupun Krishna kan cakranya pasti aktif kan gitu. Ya kan, energi Krishna itu kurang apa. Tapi dia banyak masalah juga kalau dia hidup di material ini kan begitu. Karena memberikan contoh. Gitu. Jadi bukan berarti kalau kita menghilangkan masalah semua di dunia material ini, maka kitab sucinya kita harus rubah. Ya kan, suka lah ya masa suara gitu. Jadi tidak ada dukanya gitu. Jadi jangan berpikir dengan saya meditasi, aku ikut Hari Krishna, masalah semua selesai. Tidak begitu. Karena hidup ini selalu misteri dari dulu. Guru kerohanian pikir nggak punya masalah. Ya kan, bahkan Maharat Haladar mengatakan, kalau Anda merasa hidup Anda punya banyak masalah, cobalah berpikir bagaimana kehidupan guru spiritual itu. Masalahnya banyak padanya. Sudah diisir, harus kelihatan bahagia. Ya kan? Jadi sannyasi tidak gampang. Beliau sakit-sakitan, beliau berat keliling, harus keliling. Dan harus memberikan contoh happy. Yang beliau memang selalu happy, paling tidak kan sakit pun tidak boleh ngeluh. Kalau kita kan bebas ngeluh. Udah ngeluh Prabu, terus ragu marah. Ada alasan. Ya gitu intinya menajengke. Jadi rajin-rajin meditasi, masalah rezeki. Maka saya katakan masalah rezeki, masalah kesehatan, seperti itu dengan meditasi ini mudah-mudahan kita bisa ikhlas menerima. Dan dengan penerimaan yang lebih ikhlas, dengan ikhlas dan cinta kasih pada Krishna, semoga awan-awan hitam itu segera berlalu. Pokoknya badai pasti berlalu, entah kapan. Tapi tergantung angin yang kita tiupkan sekarang, angin bakti. Jadi tetap semangat, jadi tidak selamanya orang menderita, tidak selamanya orang bahagia, datang dan pergi itu. Seperti itu memang, sifatnya memang seperti itu. Ya, Hare Krishna, Rajis, terima kasih banyak. Haribo, baca kalpataru biasa terima kasih dulu. Saya menyerahkan diri pada panitia bersatu.